Halo, selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar tahun ajaran 2020-2021, Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom. Selamat datang teman-teman. Nah, sini saya akan menjelaskan satu semester ke depan praktikum fisika dasarnya. Nah, teman-teman akan praktikum fisika dasarnya secara online teman-teman. Nah, untuk praktikum fisika dasar diikuti oleh dua fakultas, Fakultas Rekaya Industri dan Teknik Elektro. Untuk Fakultas Rekaya Industri itu ada Teknik Industri dan Teknik Logistik. Sedangkan FTE ada Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro, Teknik Komputer, dan Teknik Fisika. Nah, untuk modulnya, untuk FTE sendiri ada 6 modul. Dan FRI juga sama 6 modul. Hanya ada 2 modul yang berbeda. Untuk FTE itu ada PHP, pengukuran dan angka penting, GLB, gerak lurus peraturan, GMB, gerak melingkar beraturan, GJB dan osilasi, gerak jatuh bebas dan osilasi, ada RGB, resonansi gelombang bunyi, dan terakhir ada SGH, superposisi gelombang harmonik. Untuk teknik industri juga sama, dari PAP sampai GJB dan osilasi. Hanya berbeda di PBL, pengukuran besaran listrik, dan IM, induksi magnet. Oke, untuk sekarang adalah modul pertama, yaitu pengukuran dan angka penting. Nah, hari ini teman-teman diawali yaitu tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, tata cara praktikum, dan pengolahan datanya. Yang pertama adalah tujuan praktikum. Tujuan praktikum dari PAP itu apa? Yang pertama, teman-teman mempelajari ketidakpastian, pengolahan data, sederhana, dan berbagai macam pengukuran. Yang kedua, menentukan ketidakpastian dalam proses pengukuran. Ketiga, memahami aturan angka penting dan penggunaannya. Yang keempat, dapat mengoperasikan angka penting sesuai dengan aturan. Dasar teori. Nah, dasar teori dari pengukuran dan angka penting. Yang pertama, setiap pengukuran pasti ada sisi kelemahannya, atau sisi tidak pasti, atau sisi kurang akurat. Nah, karena di dalam pengukuran itu ada tidak keakuratan, itu disebabkan ada 3 macam penyebabnya teman-teman. Ada keterbatasan alat, pengamat, dan ketidakpastian acak. Dari alat itu salah satunya terbatas teman-teman. Teman-teman memiliki penggaris, sedangkan benda yang itu kecil, yang seharusnya dihitung melalui mikrometer skrup. Nah, teman-teman tidak bisa mengukurnya kan, mengukur secara pasti. Nah, itu adalah keterbatasan alat. Untuk pengamat itu dari diri kita sendiri, yaitu dari panca indera kita. Selanjutnya dari acak. Acak itu dari luar, teman-teman. Faktor udara, suhu, atau angin. Nah, selanjutnya adalah regresi linear. Untuk satu semester ke depan, teman-teman akan mengelola data menggunakan regresi linear, teman-teman. Nah, regresi linear itu apa? Yaitu mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah. Yang kedua, regresi linear itu memiliki dua variabel. Variabel bebas, yaitu X, dan variabel terikat, Y. Artinya, variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat.
Nah, persamaan regresi linear seperti ini, teman-teman. Dengan A-nya itu adalah intercept-nya, dan B-nya adalah konstanta regresi. Selanjutnya adalah angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah digit angka yang memiliki makna dalam bentuk resolusi, akurasi, dan presisi pada pengukuran. Di dalam angka penting memiliki 5 aturan yang harus diingat teman-teman. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 201. 0 itu di antara angka 2 dan 1. 0 itu akan dianggap angka penting, teman-teman, karena di antara angka penting yang di aturan pertama. Ingat, angka 1 sampai 9 adalah angka penting. Jadi angka 2 dan 1 adalah angka penting. Otomatis angka 0 yang di antara angka 2 dan 1 itu adalah angka penting. Yang ketiga, angka-angka 0 awalan bukan angka penting. Contohnya 05 pada nomor urut lari maraton atau sepeda lah. Kan teman-teman pasti ada 01, 02, 03. Nah, 01 itu angka 0 di awalnya itu adalah bukan angka penting, teman-teman. Jadi angka pentingnya cuma ada satu doang. Selanjutnya, pada angka yang memiliki nilai desimal, angka 0 akhiran adalah angka penting. 0,50. Nah, 0 di akhiran itu dianggap angka penting, teman-teman. Jangan salah. Selanjutnya, pada angka yang tidak memiliki nilai desimal, angka 0 akhiran bisa merupakan angka penting atau tidak, tergantung informasi tambahan berupa garis bawah. Lihat tabel di bawah ini, teman-teman. Ada 3 juta biasa tanpa informasi tambahan dan 3 juta yang ada informasinya. Nah, ini sangat mempengaruhi teman-teman dalam proses pengukuran, teman-teman. Kita lihat pada aturannya. Jika tidak ada garis bawah atau informasi tambahan, maka angka pentingnya cuma ada satu, yaitu 3 aja. Kalau ada informasi tambahan di bawah ini, nah, maka dari 3 sampai garis bawah itu kalian hitung. Anggap angka penting semua. Jadi ada 7 angka penting. Oke, selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan untuk praktikum hari ini yaitu ada jangkau sorong, spidol, kain 500-an, katrol, dan raca Auhaus. Nah, gambar di dalam gambar ini ada 2 alat pengukur, yaitu jangkau sorong dan raca Auhaus. Nah, untuk jangkau sorong itu memiliki 2 skala, skala utama dan skala nonius. Skala utama dan skala nonius di bawahnya ini. Di bawah atau di atas itu skala nonius, teman-teman. Nah, untuk jangkau sorong memiliki 3 pengukuran, yaitu rahang luar untuk mengukur diameter luar, rahang dalam buat diameter dalam, dan pengukuran kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, untuk neraca Auhaus itu menimbang atau mencari nilai massa pada suatu benda. Di sini ada skalanya, teman-teman. Ada skala nilai seratusan, puluhan, sama satuan. Nah, untuk skala ini pada neraca Auhaus itu satuannya adalah gram. Nah, selanjutnya itu cara mendapatkan nilai atau cara membaca pada jangka sorong. Nah, di atas ini
Nah, di sini ada skala utama. Nah, yang di atas ini ada skala utama, teman-teman. Yang di bawah adalah skala Nonius. Ingat-ingat ya, teman-teman. Nah, untuk cara membacanya, teman-teman harus lihat di skala utamanya dulu, teman-teman. Nah, dari 5 ke 6. Oke. Di Nonius berhenti di angka 5 mendekati 5,1. Jadi, teman-teman menulis di skala utama, yaitu 5,0 cm. Jika satuannya cm ya. Selanjutnya, untuk skala Nonius, teman-teman cari yang paling lurus. Nah, ini kan paling lurus nih, teman-teman, dari diantara 10 skala 10 garis ini yang paling lurus ini, ya kan, namanya yang skala utamanya. Nah, teman-teman hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 atau itu 4 ya. Di sekitar 4, teman-teman. Tulis saja 4, teman-teman. 4 kali. Nah, dikali, teman-teman. Lihat dari NST-nya, teman-teman. Nah, kita kan tidak tahu nih nilai skala terkecil atau disebut NST, teman-teman. Untuk mencari NST, teman-teman, gampang. Di sini untuk nilai skala terkecilnya itu adalah, kita lihat di skala Noniusnya. Dari 0 sampai 10 ada berapa garis, teman-teman? Ada 10 kan? Jadi satu garis itu mewakili 1 dibagi 10, yaitu 0,1. Untuk ketidakpastiannya itu setengah dari NST-nya. Jadi untuk ketidakpastiannya yaitu setengah dikali NST. NST-nya 0,1. Sama dengan berapa, teman-teman? 0,05 mm. Nah, nanti skala Indonesia itu dikali dengan 0,05. 0,05 mm. Dapatkan berapa, teman-teman? 0,2 mm. Nanti teman-teman gabungin deh skala utama plus skala Nonius. Jadi berapa, teman-teman? 5,2 cm. 5,02 cm. Oh ya, jangan lupa ya, teman-teman. Aku salah, mohon maaf. Ada yang ketinggalan. Ini 1/10 dari milimeter ya. Satuan milimeter, 10 milimeter. Jadi milimeter. Di sini juga. Nah, benar ini, teman-teman. 0,05 dikali 4 jadi 0,2. Benar nggak, teman-teman? 4 kali 5 adalah 20. Bagi dengan 100. Ya, 0,2. Ntar ditulis 2 cm. Gitu, teman-teman. Clear ya, teman-teman?
Nah, aku pengen kasih tahu juga ke teman-teman bagian-bagiannya. Nah, ini adalah salah satu untuk mengukur kedalaman. Selanjutnya, yang tadi kita lihat, ini ada skala Nonius, ini skala utama. Ini menghitung diameter luar, ini diameter dalam suatu benda. Nah, untuk menghitung nilai skalanya kan setiap jangka sorong akan memiliki nilai skala Noniusnya ya. Nah, ini nilai skala Noniusnya 0,02 mm setiap jangka. Tapi ada jangka sorong yang memiliki 0,05 mm. Jadi jangka sorong itu berbeda-beda. Tergantung dari NST-nya. Cara mendapati ini cukup mudah, teman-teman. Teman-teman tinggal hitung dari 0 sampai 10, itu ada berapa garis? Ada 50 ya, karena dari 0 sampai 1 ada cuma 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Sekali 10 ada 50 garis. Untuk mendapatkan satu garis ini mewakili berapa? Jadi tinggal bagi aja teman-teman, 1 dibagi 50, dapatlah 0,02 mm gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah clear ya? Kita lanjut ke cara praktikumnya. Pertama-tama kita akan mengukur suatu benda, yaitu diameter dalam, diameter luar, sama kedalaman suatu benda menggunakan jangka sorong. Oke. Pertama-tama kita akan mengukur diameter dalam dari suatu gelas beker. Cara menghitungnya bagaimana? Oke. Pas awal-awal, ini jangka sorong pas awal-awal di angka 0, terus teman-teman pastikan pengampitnya pas pada sisi-sisinya. Setelah itu teman-teman kunci. Ini ada bautnya agar teman-teman leluasa dalam menghitung, tidak membawa gelas beker gitu. Untuk cara menghitungnya bagaimana? Nah, pertama-tama teman-teman lihat dulu skala utamanya. Skala utamanya ada di nilai terendahnya 4 dan nilai tertingginya adalah 5. Kita lihat skala Noniusnya di angka 0. Dia berhenti di mana? Angka 4, 4,1 mendekati 4,2. Nih, di sini angka 0 pada skala Noniusnya ya. Dia berhenti di sini. Jadi teman-teman menulis di skala utamanya adalah 4,1. 4,1. Selanjutnya di skala Noniusnya. Skala Noniusnya teman-teman cari garis yang lurus dengan skala utamanya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang paling lurus yang mana, teman-teman? Di angka 2 kan? Oke, di garis 2. Nah, selanjutnya di garis 2 ini teman-teman kali dengan nilai skala terkecil dari jangka sorong, yaitu, nah di sini simulasinya sudah dicantumkan, yaitu 0,01 cm. Jadi teman-teman kaliin 2 dikali 0,01 cm, yaitu
0,02 cm. Jadi teman-teman tinggal jumlahin aja. Skala utamanya tadi berapa? 4,1. Oke, 4,1 cm ditambah dengan skala non-Gaussnya 0,02. Jadi 4,12 cm. Nah, itu untuk nilainya. Teman-teman sudah dapat nilai skala terkecilnya. Oke, 0,01. Selanjutnya yaitu mengukur kedalaman. Nah, mengukur kedalaman kan ada nih jangka sorong di ekornya. Ada ekornya. Nah, ini untuk mengukur kedalaman, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal tarik aja sampai mentok. Kalau udah sampai mentok, teman-teman kunci. Oke, agar tidak bergerak. Selanjutnya, teman-teman lihat skala utamanya tadi. Nilai terendah 5, nilai tertinggi 6. Berhenti nilai skala non-Gaussnya di angka 5,4. Teman-teman tulis skala utama 5,4. Selanjutnya kita menghitung skala non-Gaussnya. Skala non-Gaussnya cari yang paling lurus sama skala utamanya, garis skala utamanya. 0, tidak, 1, tidak, 2, dan seterusnya sampai berapa teman-teman? Ada nggak yang paling lurus? Ternyata ada nih teman-teman. Di angka berapa? Di garis 8. Garis 8 dikali 0,01. Mendapatkan skala non-Gaussnya berapa? 0,08 cm. Benar. Jadi teman-teman tinggal jumlahin aja. Skala utama tadi 5,4 cm dijumlahkan dengan skala non-Gaussnya yaitu 0,08 cm. Jadi 5,48 cm. Jelas teman-teman? Oke, selanjutnya yaitu mengukur diameter dalam udah. Kedalaman udah. Sekarang mengukur diameter luarnya. Nah, kita menggunakan silinder aja. Nah, kan sama nih teman-teman. Kita buka dulu. Habis itu padatkan sampai sisi rahang luarnya nih. Rahang luar pas dengan permukaan bendanya. Habis itu teman-teman kunci. Sama juga cara membacanya. Pertama teman-teman lihat dulu di skala utamanya. Nilai terendah 3, nilai tertingginya 4 di skala. Habis itu teman-teman lihat skala non-Gauss angka 0 berhenti di mana? Itu di angka 3,2 cm. Tulis teman-teman 3,2 cm di skala utamanya. Selanjutnya, teman-teman lihat skala non-Gauss-nya. Cari yang garis segaris dengan skala utamanya. Angka 0 di skala non-Gauss tidak segaris dengan skala utama yang di atasnya kan. Oke, cari yang paling lurus teman-teman. Ternyata yang paling lurus di garis ke-6 nih teman-teman. Ya garis ke-6 ini teman-teman kaliin dengan nilai skala terkecilnya, jangka sorong, yaitu 0,01. 6 kali 0,01 yaitu betul 0,06 cm. Jadi teman-teman tinggal jumlahin aja. Skala utama ditambah skala non-Gauss. Skala utamanya tadi 3,2 ditambah skala non-Gauss-nya 0,06. Jadi hasilnya betul sekali. 3,26 cm. Itu cara membaca
menggunakan jangka sorong, teman-teman. Oke, teman-teman, aku kasih contoh lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman baca dulu skala utamanya. Nilai terendah 3, nilai tertinggi 4. Lihat dulu ya. Nah, skala non-IELTS-nya angka nolnya berhenti di angka 3,1. Nah, teman-teman tinggal tulis aja 3,1 di skala utama. Ya, 0,1 sentimeter. Selanjutnya, teman-teman membaca di skala non-IELTS-nya. Ini angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman lihat. Yang paling lurus sama skala utama yang mana, teman-teman? Betul sekali. Yang ini ya. Di garis ke-7. Jadi, teman-teman tulis tadi garis ke-7, 7 dikali dengan NST-nya. Jadi NST-nya berapa? 0,01 cm. Teman-teman kalian aja menjadi 0,07 cm. Nanti teman-teman tulis di sini skala non-IELTS-nya 0,07 cm. Habis itu teman-teman jumlahkan. Hasilnya berapa? 3,17 cm. Itu angka jumlahnya ya. Oke. Selanjutnya yaitu pelaporannya, penulis pelaporannya. Di pelaporan yaitu X bar sama dengan X plus minus delta X. Nah, delta X-nya itu adalah nilai ketidakpastiannya. Nilai ketidakpastian pada jangka sorong. Nilai ketidakpastian pada jangka sorong yaitu setengah dari NST-nya. NST-nya kita tahu yaitu 0,01 cm dikali setengah. Jadi berapa, teman-teman? Betul sekali. Yaitu 0,005. Jadi pelaporannya yaitu 3,17 plus minus jadi berapa? Tidak pastiannya 0,005. Jangan lupa satunya, teman-teman, di luar sentimeter. Oke. Oke, selanjutnya yaitu mengukur massa menggunakan neraca Ohaus. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan neraca Ohaus. Oke, neraca Ohaus memiliki bagian-bagiannya, teman-teman. Yang pertama di sini yaitu buat tempat menaruh beban. Yang kedua di sini ada tombol. Nah, skrup
kalibrasi agar titik yang di sini titik keseimbangan, agar titik keseimbangannya di angka 0. Nah, di sini angka 0 ya teman-teman. Selanjutnya ada lengan. Nah, yang di sini adalah lengan neraca. Selanjutnya yang kita tarik-tarik ini yaitu namanya anting pemberatnya. Selanjutnya untuk neraca AU sendiri satuannya itu menggunakan gram. Untuk mencari nilai skala terkecilnya, teman-teman sangat mudah banget. Di sini ada satuan, ada angka 0 sampai 1 gram. Di situ ada garis kecil-kecilnya ya teman-teman. Nah, untuk mencari garis kecil-kecilnya tersebut, teman-teman gampang banget. Jadi, dari 0 sampai 1 ada berapa garis kecilnya? Ada 10 kan? Ada 10 garis. Untuk mewakili satu garisnya itu, teman-teman tinggal bagi aja. 1 dibagi 10. Jadi 0,1 gram. Itu nilai skala terkecil dari neraca AUS. Untuk mencari ketidakpastiannya, tinggal setengah kali NST. Setengah dikali 0,1 gram. Jadi 0,005 gram. Oke. Selanjutnya cara menggunakannya. Ini ada kubus, teman-teman tinggal taruh aja di tempat beban. Nah, titik setimbangannya kan tidak berada di angka 0 ya. Dia jadi naik ke atas. Maka beban ini lebih berat daripada neracanya. Jadi teman-teman sangat mudah banget. Pertama-tama teman-teman tinggal tarik dulu nih satuannya ya. Kita lihat sampai 10. Berpengaruh nggak di titik setimbangannya? Tidak sama sekali. Kalian teman-teman coba lagi untuk puluhannya. Berpengaruh tidak? Oh tidak. Habis itu teman-teman naikin yang ratusannya. Kita coba 100. Naik nggak? Oh tidak sama sekali. Kita naikin 200 juga masih belum. 300 kita coba juga belum. Kita naikin lagi. Nah 400 nih. Udah ada perubahan. Kalau kita puluhannya di angka 40 kan keberatan ya neracanya, kita kurangin di 30. Kurang dikit nih teman-teman. Teman-teman bisa naikin satuannya, oh keberatan, berarti di angka 0. Kita turunin lagi di angka 20 satuannya, itu kita naikin satuannya sampai angka 0. Nah, sudah dapat nih teman-teman. Nilainya yaitu 400 untuk skala ratusannya, skala puluhannya 20. Jadi 420 untuk satuannya berapa ini? 9,3 ya. Jadi 429,3 gram. Begitu teman-teman. Jadi nilai satu kubus ini adalah 429,3 gram. Buat pengolahan datanya teman-teman. Tadi kan sudah mengukur ya dari jangka sorong sama neracanya. Teman-teman tinggal tulis di tabel pengukuran. Nah, nama pengukurannya tadi untuk jangka sorong apa aja kita mengukurnya. Ada diameter dalam, diameter luar, sama kedalaman. Untuk
Neraca Aarhus cuma satu kan, yaitu mengukur massa. Nah, teman-teman tinggal tulis nih, X plus minus delta X. X-nya yang kita dapatkan dari pengukuran tersebut, kurang ditambah plus minus delta X-nya. Nilai ketidakpastiannya dari suatu alat. Untuk jangka sorong berapa, untuk neraca berapa. Jangan lupa ya satuannya teman-teman. Jangka sorong satuannya senti, untuk neraca yaitu dalam gram. Oke. Sekian dulu untuk praktikum hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.